Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Julamsa, NPM 2006-114. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Garut. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya telah mereview 4 jurnal, yaitu dengan judul penelitian prediksi analisis penderita COVID-19 di Indonesia dengan metode linear regresi dan unsupervised learning dengan penulis Yana Cahyana, Amril Mutoi Siregar pada tahun 2021. Fitur atau dataset yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang tersedia di Kaggle dan di mana data tersebut dikumpulkan dalam penderita COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Data dikumpulkan kejadian harian untuk dijadikan data time series. Dataset yang digunakan mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Metode yang digunakan sendiri adalah metode linear regresi dan unsupervised learning. Dengan hasil penelitian berfokus pada analisis situasi pandemik COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan model regresi dan metode unsupervised learning menggunakan algoritma K-means. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu metode regresi untuk prediksi dalam kasus analisa penderita COVID-19 sangat baik, di mana hasilnya R2 sama dengan 0,099. Jadi analisis penderita sangat baik digunakan untuk model. Yang kedua, metode clustering sebagai unsupervised learning dapat digunakan untuk analisa dan pengelompokan provinsi berdasarkan keamanan data di mana K yang paling maksimal di interval 10 sampai dengan 15, sehingga model analisis pengelompokan sangat baik dan mudah dipahami. Penelitian yang saya ambil yang kedua adalah analisis pola penjualan obat di apotek Sri Kandi menggunakan algoritma supervised learning dengan penulis Vinda Altamevia, Herma Octavia Linggawijaya, Elmayanti pada tahun 2022. Fitur atau dataset yang diambil, pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara langsung di tempat penelitian. Barulah data dites diolah menggunakan masing-masing kernel, yaitu linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Setelah itu mencari nilai prediksi dari data 2019 sampai dengan 2022 dengan melakukan training SPM menggunakan model kernel terbaik yang didapatkan. Barulah kita mendapatkan nilai prediksi. Untuk tabel perolehan kernel linear ada akurasi 0,959 dengan F1 0,929, precision 0,930, recall 0,930, dan mapenya 0,069. Lalu data perolehan kernel polinomial dengan akurasi 0,992, F1-nya 0,952 dengan precision 0,956 dengan recall 0,953 dengan mape 0,046. Data perolehan kernel RBF dengan akurasi 0,990, F1-nya 0,929, precision 0,930, recall 0,930 dengan mapenya 0,069. Data perolehan kernel sigmoid akurasi F1 dengan akurasi 0,603, F1-nya 0,567, precision 0,538, recall 0,628 dengan mapenya 0,37. Metode yang digunakan adalah supervised learning. Hasil penelitian membantu apotek Sri Kandi untuk mencari hasil ramalan di periode keadaan dengan menggunakan algoritma supervised learning. Untuk melakukan perhitungan menggunakan metode super vector machine sebagai metode untuk menghitung proses klarifikasi dan prediksi
Dengan fitur ruang berdimensi tinggi, ada 344 data yang terbagi menjadi dua kategori tinggi dan rendah yang dapat dilihat pada pola penjualannya. Penelitian yang ketiga adalah analisis dan implementasi sistem trading otomatis Bitcoin dan menggunakan recurrent reinforcement learning yang ditulis oleh Bintang Aryo Darmawan dan John Ri pada tahun 2020. Dataset yang diambil menggunakan data jual beli indeks harga Bitcoin terhadap nilai rupiah yang diambil dari website luno.com. Websitenya itu sendiri dapat di penulis itu sendiri mencantumkan websitenya itu sendiri. Yang data digunakan pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2017 sampai dengan 19 tanggal 19 bulan 5 tahun 2018, lalu tanggal 17 bulan 9 2017 sampai dengan 17 bulan 12 tahun 2017. Tanggal 4 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 4 bulan 3 tahun 2019. Setelah itu dibagi menjadi data training dan data testing dengan komposisi 70/30. Metode yang digunakan adalah reinforcement learning. Dengan hasil penelitian yang dari analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa sistem mendapatkan nilai Sharpe ratio 0,10963. Nilai Sharpe ratio yang didapatkan masih relatif tinggi karena suatu investasi dinilai beresiko rendah jika nilai Sharpe rasionya 1 ke atas. Yang terakhir adalah supervised learning pada personalized ASMA management system yang ditulis oleh Cut Piami, lalu Eva Sharia Magdalena Sipayung, lalu Kevin Berry Monika pada tahun 2017. Di sini tidak dijelaskan secara rinci dataset yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode supervised learning. Dengan hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai manajemen asma yang baik, yaitu melalui pencatatan setiap hari faktor pemicu dan faktor pemacu yang dialami oleh penderita ketika terjadi serangan dan penanganan yang dilakukan. Teknik semi-unsupervised learning terbukti dapat diterapkan dalam kasus ini. Terbukti dalam hasil pengujiannya sistem dengan tingkat akurasi 80%. Di mana unsupervised learning itu sendiri adalah jenis metode pembelajaran mesin, algoritma belajar secara mandiri tanpa bimbingan atau label data. Tujuan utama unsupervised learning adalah memanggil pola struktur atau hubungan yang tersembunyi dalam data yang tidak terlabel. Contoh algoritma supervised learning populer adalah K-means, clustering, algoritma asosiasi, dan analisis faktor. Yang supervised learning adalah jenis metode pembelajaran mesin di mana algoritma belajar dari data yang memiliki label atau kelas yang sudah ditentukan. Data latih yang berlabel digunakan untuk melatih algoritma sehingga dapat melakukan prediksi atau klarifikasi pada data baru yang belum dilihat sebelumnya. Contoh algoritma supervised learning termasuk regresi linear, pohon keputusan, dan algoritma KNN atau Kenner-Snake-Board. Reinforcement learning adalah jenis metode pembelajaran mesin di mana algoritma belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Tujuan utama reinforcement learning adalah untuk membuat agen atau entitas belajar mengambil tindakan yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Algoritma reinforcement learning menggunakan sistem reward dan punishment untuk memberikan umpan balik kepada agen. Contoh algoritma reinforcement learning termasuk Q-learning, deep learning, deep key network atau disingkat dengan DKN, dan algoritma aktor kritik. Yang terakhir, supervised learning adalah jenis metode pembelajaran mesin di mana algoritma belajar menggunakan kombinasi data terlabel dan tidak terlabel. Jika data terlabel terbatas, semi-supervised learning dapat membantu meningkatkan kinerja model dengan memanfaatkan informasi dari data
tidak terlabel. Hal ini berguna dalam situasi di mana anotasi data terlalu mahal atau sulit untuk dilakukan. Beberapa algoritma supervised semi-supervised learning yang umum digunakan termasuk self-training, co-training, dan metode pembelajaran generatif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi atau kata saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.